Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 Waalaikumsalam. akan mendiskusikan sebuah jurnal yang berjudul Studi Meta-analisis Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Perkembangan Hubungan dalam Pernikahan Berdasarkan Perjodohan Syariat Islam atau Ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Nikita Maulidina dengan NIM 2102426280119. Saya Nafia Dewi Wahyu Anggraini dengan NIM 2102426280027. Saya R. Avelin Salsabila Mufida dengan NIM 2102426280047. Nama saya Nur Ainul Hanifah dengan NIM 2102426280012. Saya Putri Ejela Ginata dengan NIM 2102426280030. Baik, terima kasih. Akan saya mulai dari pendahuluan. Ta'aruf tidak seperti pacaran pada umumnya. Hubungan yang dibangun pada hubungan ta'aruf ini membutuhkan waktu yang singkat. Kedua individu benar-benar mengenal satu sama lain setelah mereka menikah. Kecenderungan timbulnya konflik setelah menikah dapat meningkat karena mereka tidak hanya harus beradaptasi secara pribadi, tetapi juga sebagai individu dengan identitas budaya yang berbeda. Menurut jurnal yang ditulis oleh Tricia dan Zahar Kasih tahun 2018, keyakinan agama yang memotivasi mereka untuk memilih ta'aruf daripada kencan konvensional. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan lebih menyukai dan meridhoi proses ta'aruf daripada kencan konvensional yang menurut mereka dapat dengan mudah mengarah pada perzinahan. Kesamaan dalam keyakinan serta ekspektasi dianggap lebih bermanfaat daripada penampilan fisik. Teori penetrasi sosial penting sekali secara konsep dan kontekstual dalam mengkaji fenomena pernikahan yang didasarkan pada perjodohan atau ta'aruf. Pada teori ini akan dibahas tentang sebuah proses komunikasi yang terjadi pada hubungan pernikahan antara dua individu yang melewati proses ta'aruf secara efisien dan berlapis. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat memahami hubungan ta'aruf yang terjadi antara dua individu secara lebih mendalam melalui lapisan-lapisan hubungan atau intiman. Menurut West dan Turner tahun 2014, ada 4 tahapan pada penetrasi sosial. 1. Tahap orientasi, yaitu tahap awal atau tahap perkenalan. Pada tahap ini kita tidak begitu mengetahui sisi pribadi seseorang karena yang tampak hanya dari luarnya saja. Percakapan hanya sebatas basa-basi. Jika tahapan ini berjalan dengan lancar dan tercapai sebuah interaksi yang dibutuhkan, maka mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Tahap pertukaran penjajakan afektif. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan awal dari informasi dasar ke informasi yang lebih mendalam. Dalam tahap ini, kedua individu mulai membicarakan hal-hal yang disukai dan menarik perhatian masing-masing seperti hobi, kesukaan makanan, kebiasaan, dan lainnya. Mereka mulai menunjukkan hal-hal yang sifatnya pribadi. Pada tahapan ini, perilaku sentuhan atau ekspresi emosi juga mulai terbangun. 3. Tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini, hubungan kedua belah pihak menjadi lebih intim dan adanya pertukaran informasi pribadi yang lebih intens. Informasi yang dimaksud seperti informasi mengenai pengalaman pribadi masing-masing. Dalam tahap ini juga terjadi pertukaran pendapat dan saling kritik. 4. Tahap pertukaran stabil. Menurut West and Turner 2014 menjabarkan komunikasi yang ada sudah bersifat efisien, jelas, dan tidak ambigu. Selain itu, komunikasi antar kedua belah pihak sifatnya sudah sangat dalam dan intim. Hubungan komunikasi yang terjadi antar manusia berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi. Proses penetrasi sosial dapat dibilang cukup teratur dan dapat diduga. Tentu, beberapa variabel seperti waktu, kepribadian, dan lainnya mempengaruhi perkembangan hubungan seseorang. Perkembangan hubungan mencakupi penetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Sebuah hubungan dapat menjadi kacau, dalam hal ini dapat menyebabkan terjadinya disolusi hubungan. Komunikasi memungkinkan sebuah hubungan untuk bergerak maju dan mundur. Namun, hal ini bukan berarti hubungan yang ada menjadi hilang total atau berakhir. Hubungan akan mengalami transgresi, yaitu pelanggaran pelaksanaan dan harapan dalam hubungan. Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah
inti dari perkembangan hubungan. Self-disclosure adalah suatu proses pembukaan informasi diri kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Proses ini memungkinkan seorang untuk saling mengenal satu sama lain semakin tinggi. Tingkat keterbukaan diri seorang, maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami individu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya. Sebutkan 4 tahapan penetrasi sosial. 4 tahapan pada penetrasi sosial itu ada tahap orientasi, tahap pertukaran penjajakan afektif, tahap pertukaran penjajakan afektif, dan tahap pertukaran stabil. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya. Metode penelitian. Menurut CDG and Class 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak, serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar. Penulisan ini disusun menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor sebagai kerangka teori untuk memahami hubungan pernikahan yang didasari dari hubungan perjodohan atau yang disebut ta'aruf. Jurnal pertama yaitu Communication and Intercultural Marriage, the Application of Social Penetration Theory Among Couples Regarding Ta'aruf, membahas lebih dalam tentang fenomena ta'aruf dan proses komunikasi yang dialami oleh dua narasumber. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan yang berkembang pada pasangan suami istri, di mana interaksi sebelum menikah dibatasi dan di mana perbedaan budaya dapat mempengaruhi perkembangan di jurnal kedua nanti dan Sakina 2018 yang berjudul Pengungkapan Diri dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran self-disclosure terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui ta'aruf. Penelitian ini menetengahkan bagaimana pengungkapan diri kepada pasangan dapat membantu individu untuk mencapai kehidupan pernikahan yang memuaskan. Jurnal ketiga ditulis oleh Ridwan Syah 2018 yang berjudul Proses Komunikasi Personal dalam ta'aruf di Banda Aceh. Penelitian pada jurnal ini meneliti 5 pasangan yang telah menikah yang diawali dengan ta'aruf. Penelitian ini meneliti bagaimana proses hubungan dapat berkembang berdasarkan teori penetrasi sosial, terutama pada tahap orientasi yang minim interaksi dan eksplorasi. Ketiga jurnal ini menjadi penulis dalam memahami lebih lanjut aplikasi dan teori penetrasi sosial dalam pernikahan berdasarkan perjodohan. Temuan-temuan yang ada pada penelitian sebelumnya akan dianalisis dari tahapan teori penetrasi sosial dan asumsi dasar teori penetrasi sosial. Dalam agama Islam, percintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan meta-analisis? Meta-analisis adalah analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak dan menerapkan metode statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar. Sudah. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Deep Redmond, Gehrig, dan Salim W. Seman 2011 menyatakan bahwa hubungan asmara antara dua individu merupakan hubungan
paling intim yang dapat dialami oleh seorang. Dalam agama Islam, percintaan antara lawan jenis hanya difasilitasi dalam pernikahan, seperti yang dikatakan Bible dan Redmond dalam pernikahan. Hubungan antara individu sangatlah erat. Pasangan menghabiskan hubungan yang panjang dalam dan instan dan banyak melewati peristiwa kehidupan bersama. Penelitian akan menganalisis dengan analisis isi pada kedua jurnal dengan menggunakan unit analisis berdasarkan tahapan teori penetrasi sosial, yaitu orientasi, pertukaran, dan penjajakan afektif. Pertukaran afektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Ada yang dipertanyakan? Saya mau bertanya. Sebutkan unit analisis sisi berdasarkan tahapan teori penetrasi. Yaitu orientasi, pertukaran, dan penjajahan afektif. Pertukaran afektif dalam melihat keberhasilan resiprokal dalam suatu proses ta'aruf. Selanjutnya, pembahasan. Dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah artinya mengenal. Dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah di mana seorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dalam praktiknya berbeda dengan kencan konvensional. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antar calon pasangan, tetapi dilakukan melalui pihak ketiga, seperti orang tua atau guru spiritual. Idealnya, seperti yang ditulis Tobroni dan Munir, ta'aruf harus melibatkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Wanita memiliki hak yang sama untuk bertanya dan mengetahui tentang calon suaminya seperti halnya pria. Kejujuran sangat penting dalam proses ta'aruf. Jika kita melihat tahapan dari teori penetrasi sosial itu sendiri, maka kita dapat melihat bagaimana penerapannya pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf. Tahap pertama yaitu tahap orientasi, dimulai dari proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Awalnya masing-masing pasangan hanya bisa mengetahui calon pasangan melalui fisik atau langsung dan juga CV masing-masing. Informasi yang dibagikan dalam CV antara lain data biologi yang biasa dilihat dan diketahui orang lain dan informasi-informasi umum lainnya. Kedua, calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan hobi serta karakteristik mereka selama proses orientasi ini. Stereotip tentang ras atau suku seseorang, misalnya, dapat memengaruhi penilaian tentang karakteristik calon pasangan. Hal ini tidak hanya terjadi pada pihak-pihak yang terlibat dalam ta'aruf, namun juga terjadi pada calon mertua yang akan menerima calon menantunya. Kesamaan dalam keyakinan, ekspektasi religi calon pasangan, dan visi tentang pernikahan dan keluarga di masa depan dianggap lebih bermanfaat daripada kecemasan berpasangan dengan seorang yang belum dikenal lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, batasan yang ditetapkan dalam syariat Islam menghambat interaksi yang dilakukan oleh pasangannya melalui ta'aruf. Hal ini menyebabkan komunikasi interpersonal yang berlangsung, terdapat kekakuan dan kehati-hatian. Adanya mediasi oleh orang yang dapat dipercaya, tidak ada penetrasi yang bersifat luas, dan menyebabkan tahapan yang dilalui hanya melewati tahap orientasi. Tahap orientasi adalah tahap di mana komunikasi yang terjadi pada saat ta'aruf lebih pada hal-hal yang bersifat umum dari masing-masing pihak. Tahapan afektif, eksploratif, tahapan afektif, dan tahapan pertukaran stabil dilakukan setelah menikah. Tahapan kedua dan ketiga, pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Mereka memulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangannya setelah tinggal di satu atap. Keintimannya pun berangsur-angsur meningkat. Begitu pula dengan konflik dan kritik yang dituai dalam hubungan. Penelitian di luar juga menemukan hubungan positif antara pengungkapan diri dengan kepuasan pernikahan. Selain itu, pada jurnal kedua ini, peneliti juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang
Menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangannya. Hal ini berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengungkapan diri melalui peran yang erat dengan kepuasan pernikahan, sehingga semakin tinggi pengungkapan diri, semakin tinggi kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh individu. Apakah ada pertanyaan? Ada. Pertanyaannya, sebutkan tahapan ta'aruf. Terima kasih. Nah, baik, saya akan menjawabnya. Tahapan ta'aruf itu ada 5. Yang pertama, proposal menikah. Proposal berisi tentang biodata diri dan gambaran pernikahan. 2. Penukaran proposal. Setelah mendapatkan calon, para peserta ta'aruf akan diberikan biodata atau proposal pernikahan satu sama lain. Yang ketiga, pertemuan fisik. Setelah mantap dengan proposal, perantara akan mendampingi kedua calon pasangan untuk bertemu secara fisik. Yang keempat, pertemuan keluarga besar dan khitbah. Setelah menyatakan kesiapan untuk melakukan proses ta'aruf, maka keduanya akan berlanjut pada tahap pertemuan keluarga dan khitbah atau lamaran, yang terakhir pernikahan. Terima kasih. Baik, Ya, saya lanjutkan ya. Apakah mau dilanjut atau saya lanjutkan? Iya, silakan. Oke, baik. Untuk kesimpulan, dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasanya disebut dengan ta'aruf dalam agama Islam. Keempat, tahapan penetrasi sosial dialami oleh kedua narasumber yang menjadi salah satu pedoman penulisan ini dipaparkan pada jurnal yang tertulis oleh Sinta dan Irwa. Pertama, tahap orientasi dirasakan oleh kedua individu melewati proses pertukaran CV, resume, dan juga penilaian kasat dari fisik calon pasangan. Pengenalan suku dan budaya sebagai latar belakang calon pasangan juga kemudian akan dialami oleh individu. Tahapan kedua dan ketiga dari teori penetrasi sosial berlangsung secara bersamaan dan berangsur-angsur, masuk ke tahapan terakhir di titik pertukaran stabil. Ketika tahapan kedua dan ketiga muncul berbagai konflik dalam rumah tangga, karena kedua individu sudah mulai saling mengenal satu sama lain secara lebih intim dan nyata. Namun masalah berhasil dilewati dan masuk ke titik pertukaran stabil ketika pasangan sudah lepas dari interupsi keluarga. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri atau self-disclosure adalah inti dari perkembangan hubungan. Asumsi ini juga dikemukakan bahwa pengungkapan diri terhadap kepuasan pernikahan adalah sebesar 8,7%. Dengan demikian masih terdapat 91,3% faktor lainnya yang dapat menjelaskan kepuasan pernikahan yang dapat diteliti dalam penelitian selanjutnya. Dalam proses self-disclosure yang terdapat pada proses ta'aruf, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan diri, kejujuran yang merupakan hal yang vital pada saat pembukaan diri atau self-disclosure. Kejujuran akan menjadi fondasi utama dalam pernikahan mereka. Peneliti juga mengharapkan aspek-aspek lainnya dalam ta'aruf dapat dikaji ke depannya, seperti proses komunikasi pasangan yang melakukan ta'aruf setelah pernikahan dan melibatkan mediator sebagai informan. Berdasarkan jurnal yang telah dijadikan referensi, dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal lainnya tidak menjelaskan keseluruhan proses penetrasi sosial. Kelemahan ketiga jurnal penelitian yang adalah tidak meneliti pengaruh durasi proses orientasi terhadap pengurangan ketidakpastian pada proses ta'aruf. Peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang membahas topik digitalisasi proses ta'aruf yang mulai digunakan sebagai mediator berupa website seperti Mawaddah Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tolong sebutkan salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial. Oke, baik. Terima kasih. Untuk salah satu asumsi dasar teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri atau self-disclosure yang merupakan inti dari perkembangan hubungan.
Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Kita akhiri diskusi kita kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.